Oke, one, two, three, action. Hai guys, kembali lagi di podcast Bincang Asik Remaja. Dan kali ini kita akan bincang-bincang nih, ngobrol-ngobrol mengenai bullying. Nah, bullying itu kan sekarang itu marak terjadi ya. Nah, kebanyakan itu terjadi di siswa sekolah menengah, baik itu sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Nah, di sini kita kedatangan teman kita nih, yaitu Nanda. Halo. Halo Nanda, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Puji Tuhan. Oke. Nanda sekarang kesibukannya? Kuliah. Oke, kuliah. Mau nanya-nanya nih tentang bullying. Dulu waktu kamu masih sekolah itu pernah nggak sih yang ngalamin kayak bullying gitu? Oh ya, tentu pernah dong. Pernah. Boleh diceritain gimana gitu bullying Yang apa nih? yang terjadi, yang apa ya, yang sampai ngeganggu kamu gitu, ada nggak yang Ada. sampai separah itu? Ada. Oh ya, boleh. Jadi dulu tuh kan tahu SMA, itu Mm-mm. kan aku deket tuh sama teman SMP ku. Nah, teman SMP ku ini tuh rumahnya itu di dekat SMP ku. Nah, terus kita tuh mau berangkat kita tuh janjian kita selalu berangkat bareng waktu pas SMA, naik motor bareng gitu lah. Dan itu pakai motor aku. Nah, suatu ketika dia itu tuh sibuk OSIS gitu. Dia jurusannya IPS, aku jurusannya IPA. Sedangkan di hari Senin Rabu apa Senin apa gitu aku lupa. Itu saya ikut praktikum kan, dan itu kan aku tulis tangan tuh laporan praktikumnya. Sedangkan dia selalu rapat OSIS itu Kamis. Nah, terus kayak aku tuh mikir kayak, wah ini nggak bisa nih diterusin, karena kalau aku nungguin dia rapat itu selalu aku kecapean nih, nggak pernah bisa ngerjain tugasku, dan kalau nyampe rumah selalu capek tidur gitu kan. Belum lagi jarak rumahku sama sekolah tuh jauh banget dulu, perjalanan tuh bisa nyampe 1 jam. Nah, terus aku memutuskan untuk itu kan sebut aja namanya A ya. Iya, oke. Aku berhenti, kita udahan yuk, berangkat barengnya, kamu kan juga udah ada motor gitu. Terus akhirnya dia tuh kayak nangis gitu di kelas. Nah, aku bingung, kenapa aku bicara baik-baik nih, kenapa kok dia nangis kayak gitu. Terus ada tuh temen satu kelasnya dia yang terkenal di kalangan guru itu, dia berandal, cewek cowok. Nah, dia ini kayak nggak terima temen aku nih nangis. Terus waktunya pulang, aku naik motor kan tuh langsung pulang gitu, ternyata aku tuh dicegat. Tapi waktu itu aku nggak tahu kalau aku dicegat, dan aku langsung aja lurus terus gitu. Baru nyampe rumah aku diteror, dicat kayak gitu, diteror kayak, kamu ngapain buat dia nangis kayak gitu. Aku bilang, loh aku apa salahku kayak gitu. Terus sampai aku tuh takut, kayak kok ini kenapa, aku soalnya aku tahu kalau dia tuh ditakutin di sekolah karena dia memang nakal banget gitu kan. Terus aku bilang sama mamaku waktu itu, nangis gitu waktu itu, aku salah apa? Soalnya kan waktu sebelum aku memutuskan untuk udahan bareng sama temanku si A ini udah sempet curhat dulu sama ibuku, kira-kira bagus gak ya aku melakukan hal seperti ini kayak gitu. Nah, setelah itu ibuku, enggak kok, ya udah kamu biarin aja kayak gitu. Terus besoknya waktu pas pelajaran terakhir, dan itu guru baru itu udah bel masuk gitu kan di jam terakhir. Guruku masih perjalanan dari ruang kantor guru ke kelasku karena jauh kan, lama. Nah, dia tuh tiba-tiba datengin aku di kelas, dilabrak. Nah, untungnya waktu itu aku masih punya temen-temen gengku yang cewek-cewek ya lumayan berani mereka. Itu sampai kayak, lah kamu kenapa kok kayak gini sama Nanda kan baik-baik kayak gitu mintanya gitu. Sampai guruku datang. Nah, ternyata ibuku tuh udah SMS duluan ke guru BK aku. Nah, terus akhirnya waktu itu langsung dipanggil sama guru BK aku, langsung disuruh ceritain semuanya, dilihatin chattingnya segala macam seperti itu. Nah, terus singkat cerita kan itu udah kan itu selesai, itu pulang
besoknya kelasku diteror sama mereka. Meja kursi itu dicoret-coret pakai tipek tipek cair itu iya ya? tipek cair kayak, maaf ya kasar ya, nanda babi, nanda anjing kayak gitu-gitu. Nah, terus aku sempat kayak udah berambangi datang-datang kayak merasa ya Allah kok kayak gini banget berangkat sekolah, padahal ini belum ada 1 tahun, belum ada 1 bulan kayak gitu kan. Terus temanku satu kelas, untungnya ada temanku ketua kelas itu, sumpah itu kayak dia nguatin, gak apa-apa Nda, ini nggak cuman, ini berarti dia cari gara-garanya nggak cuma sama kamu aja, ini berarti cari gara-gara satu kelas kayak gitu. Nah, singkat cerita, karena kalau kan guru BK udah tahu tuh masalah aku seperti apa. Kalau semisal kan rumah aku jauh, kalau semisal aku ada apa-apa di jalan, atau aku dicegat, atau aku dibunuh, aku di apa, itu BK tahu kalau di sini posisi aku yang jadi korban seperti itu. Nah, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia juga dikenal di kalangan guru juga nakal. Akhirnya kasus ini yang menang aku. Mereka berdua dikeluarin dari sekolah. Dia balik lagi ke kampung halaman yang bukan di Jogja. Oke, cukup ini ya, taraf pembuliannya cukup sampai agak tinggi ya, Iya, sampai diteror segala macam. Nah, oke, terima kasih Nanda untuk ceritanya. Iya. Jadi itu ya teman-teman, bullying itu bisa memberikan dampak juga untuk si korban. Itu dia akan merasa tertekan, dia juga merasa takut, terus dia juga pasti memiliki perasaan tidak nyaman gitulah. Nah, tadi yang udah diceritakan sama Nanda itu juga ada gimana cara-caranya dia akhirnya dia menang, yaitu tadi itu dia melaporkan yang terjadi sama dia, pengalamannya dia itu ke pihak yang berwenang, yaitu guru yang ada di sekolahnya, sehingga bisa ditangani juga. Nah, untuk teman-teman, jadi pembulian yang terjadi di sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah pertama itu bisa kita cegah, bisa kita atasi. Itu yang pertama, kalau misal kita ya jadi korbannya, nah kita itu harus percaya diri kayak Nanda tadi itu. Dia walaupun takut tapi dia juga percaya diri, terus dia juga melaporkan ke pihak yang iya, tapi kan percaya diri, pokoknya saya nggak salah di posisi kamu itu kan. Nah, ya itu. Terus juga tidak terpancing untuk melawan si pelaku, jadi tidak mencoba kayak menanggapi dia membuli dan tidak mencoba menanggapi dan meladeni seperti itu. Terus kemudian juga dia tidak menunjukkan sedih, karena dia juga tadi berani ya dengan melaporkan ke guru tadi. Nah, cara lain yang bisa kita lakukan, bisa teman-teman lakukan untuk mencegah bullying itu seperti menjadikan bulian kamu yang terjadi pada kamu itu menjadi penyemangat kamu. Misal ada teman dari kalian itu membuli kalian, kamu ini gendut, lebih ke body shaming seperti itu. Nah, seperti itu ya kan sering juga ya. Nah, itu jadi penyemangat kamu. Aku ini sebenarnya nggak nggak terlalu nggak gendut, aku ini tuh sehat gitu loh. Jadi menjadikan bahan bulian kamu itu menjadi penyemangat kamu buat lebih baik ke depannya gitu. Jadi untuk mencegah terjadinya bullying, untuk mengatasi bullying itu, untuk teman-teman itu lebih percaya diri dan tidak takut, serta juga selalu tenang dan sabar dalam menghadapi apapun kondisinya. Kemudian juga selalu kayak berbagi cerita juga ke teman-teman. Jadi bullying itu agar tidak mengganggu aspek sosial kalian untuk berbaur dengan teman-teman seperti itu. Oke, terima kasih Nanda untuk kesempatan kali ini. Sama-sama. Oke teman-teman, sekian podcast dari saya. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah.